Ini kelihatannya dari mahasiswa yang sudah berbisnis karena sudah punya uang. Bagaimana cara kita bertobat dengan utang-utang yang dulu pernah menjadi kebiasaan, tapi lupa di mana utang itu? Bagaimana, Ustaz? Orang yang paling tinggi IQ-nya cerdas pun kalau udah cerita utang ini banyak juga lupa. Nggak tahu utang kenapa, memang begitu. Nah, jadi antum jangan merasa cuma antum aja. Saya tidak lupa, cuman banyak jumpa dengan orang-orang lupa. Dulu sebelum pinjam duit dekat gitu. Begitu udah dapat macam nggak kenal ya. Ada orang mati syahid. Orang mati syahid itu bebas dari 4. Tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali utang. Orang mati syahid aja kalau punya utang tertahan, apalagi mati konyol. Oleh sebab itu masalah utang ini jangan macam-macam. Jadi cobalah dari sekarang diingat-ingat berapa hutang piutang, cari alamatnya. Cari alamatnya. Dulu cari, bayar. Sudah dicari ahli warisnya tidak ada, diingat-ingat, dibayar, diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Di antaranya masjid, panti yatim, fakir miskin. Hitung dulu. Bapak calon jamaah haji, sebanyak apapun ibadah kalian di tanah suci, kalau utang tidak kalian bayar, kalian akan dituntut di hadapan Allah. Menangis calon jamaah haji, datang jumpa saya 4 mata. Mohon maaf Pak Ustaz, saya malu di depan orang banyak. Utang bapak apa? Bapak kan orang kaya. Memang saya kaya Pak, tapi saya cari orangnya belum ketemu Pak Ustaz. Utang bapak apa? Dulu makan bakwan 3 bayar 1. Hati-hati nih mahasiswa. Bukan kalian, kami dulu. Nah itulah bayar. Oleh sebab itu maka cari bayar. Kalau tidak ketemu maka dihitung ekuivalen berapa itu, lalu kemudian diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum untuk umat. Serahkan ke masjid. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Ya, ini ada uang. Uang apa nih Dek? Terima aja lah Pak, jangan tanya. Jadi nggak perlu akad. Saya bayarkan akad utang Mbak Wan selama 3 tahun SMP tunai. Wallahu a'lam. Apa syarat seorang mengajar? Apakah harus dari pesantren ataukah dia harus LC dulu? Istri bapak hamil. Istri bapak hamil. 9 bulan 9 hari, kurang 1 hari lagi. Tiba-tiba mulus. Papa mulus Pak. Akhirnya bapak bawa. Saking mau cepatnya belum sampai rumah sakit ada tertulis dokter. Langsung bapak mampir ketuk pintu. Dokter tolong bantu, istri mau melahirkan. Lalu dokter buka pintu. Mohon maaf Pak, saya memang dokter. Tolong istri saya. Mohon maaf, saya dokter hewan. Bapak mau nggak nyerahkan istri bapak ke dokter hewan? Tidak. Karena menurut bapak ini bukan ilmunya. Bapak takut menyerahkan istri ke dokter hewan karena tidak sesuai ilmunya menurut bapak. Padahal nyawa satu orang. Mengapa bapak mau mengikhlaskan amal bapak tidak bermakna pada orang yang tidak mengerti agama? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazilis sa'ah. Kalau kau berikan sesuatu pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Maka kalau dalam bidang agama, serahkan kepada kiai, tamat pondok pesantren, tamat dari UIN, tamat dari Universitas Islam, tamat dari Al-Azhar, dari Ummul Qura Makkah,
punya standarisasi mengajar. Kalau tidak, kita khawatir wallah wa Allah. Saya tidak mengatakan mesti alumni Azhar, dari UIN Ciputat, dari IAIN, dari Sekolah Tinggi Agama Islam, dari pondok pesantren. Ini baik, tapi mesti keahlian. Kita naik pesawat, tiba-tiba ngomong pilotnya, mohon maaf pilot yang asli sedang demam, saya sebenarnya super angkot untuk coba-coba. Mau nggak naik pesawat? Walaupun gratis, saya yakin turun semua. Sedangkan untuk naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta aja kita nggak mau. Kenapa ibadah kita, sholat kita, puasa kita, akidah kita serahkan pada orang yang tidak mengerti agama? Kenapa demikian? Maka penting mencari guru. Al-isnad minad din, kata Imam Abdullah ibn Mubarak. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah bukan sanad keilmuan dari kiai-kiai tuan guru sampai kepada sahabat Nabi, maka tak mungkin amal kita benar. Maka insya Allah di Jakarta ini masih banyak para alim ulama. Ikuti kajian Kiai Haji Al-Fadil, Kiai Mahfud Asirun, baca kitab kuning tasawuf, nama kitabnya Tanbihul Mu'tarid, peringatan pada orang-orang yang tertipu merasa sedang beramal padahal sebenarnya tidak beramal. Andai saya di Jakarta, andai saya tinggal di Jakarta, pasti saya tidak absen mengikuti kajian kitab Tanbihul Mu'tarid yang ditulis oleh Imam Abdul Wahab As-Sa'rani, ulama besar, murid dari Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, di antara wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti kajiannya, cari jadwalnya, nama kitabnya Tanbihul Mu'tarid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, teman saya mengamanahkan pertanyaan. Teman saya pernah berzina, tapi tidak sampai hamil, dan dia kini telah bertobat. Yang ingin teman saya tanyakan, apakah yang harus dilakukan? Menyembunyikan aib itu atau berterus terang kepada keluarga? Terima kasih. Dia laki-laki perempuan? Tulisannya, ini temannya soalnya. Kalau laki-laki berzina, habis itu dia nikah, istrinya kan nggak tahu kan? Nggak tahu, karena nggak ada labelnya. Beda sama perempuan. Kalau dia berzina, habis itu dia nikah, suaminya tahu. Dalam kitab fikih dikatakan, dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Lihat fikih sunnah. Inishtarata bikran, kalau seorang laki-laki menikah mensyaratkan istrinya mesti bikran. What the meaning of bikran? Virgin. Inishtarata bikran, kalau laki-laki mensyaratkan istrinya harus bikran, virgin, fabanat faiban, ternyata setelah nikah tidak virgin, falahul fashu, maka laki-laki itu punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Makanya tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Makanya saya tanya tadi, yang tanya laki-laki apa? Perempuan. Kalau laki-laki dia tobat nasuha, selesai, jangan kau ceritakan sama dia. Yang pulang sedikit, deh, ada sesuatu yang mau kuceritakan. Apa bang? Kau bukan yang pertama. Apa? Tapi kalau perempuan kau harus cerita, karena kalau tidak nanti ini bahaya. Cuman menanyanya jangan langsung pancing-pancing gitu. Pancing dia, Mas, ya apa sih arti keperawanan bagimu? Terus dia bilang, alah, gak ada. Aku pun gak perjaga. Apa? Jadi hati-hati. Kalau memang dia siap menerima, lanjutkan. Tapi kalau tidak, itu nanti bisa menjadi fasah namanya. Apa namanya?
fasah. Fasah itu artinya pembatalan pernikahan karena laki-laki punya hak. Hati-hati perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga kehormatan anak-anakku sekalian. Amin. Bagaimana cara dokter bisa lillahi ta'ala bisa menghindari sifat riak, sombong bila kita memiliki kelebihan keahlian dibandingkan dokter-dokter lain? Insya Allah nanti kalau sudah berdiri pas pembelian tanah pun nanti pas ini soalnya yang saya cakapkan ini tak bisa pakai teori. Kita ID sudah survei dapat tanah 1 hektar di Anu, harganya 200 juta. Ini dokter yang sombong, yang riak, yang mobil mewah, ke sini duluan bawakan proposal. Assalamualaikum Pak Dokter. Pak Dokter kan pasiennya banyak. Oh iya kata dia, saya yang paling hebat di Batam ini kata dia. Rumah Pak Dokter kan paling bagus. Oh iya kata dia, rumah saya yang paling mahal. Ah, ini tanah nih 200. Aduh semua utang kata dia. Jadi kalau mau menghilangkan kesombongan, keangkuhan, nih, pas praktek. Makanya nanti pas hari ulang tahun ID, peringatan hari besar ID, jalan-jalannya itu ke danau, ke bukit, ke mall, oke sudah itu udah. Jalan-jalan ke panti asuhan, jalan-jalan. Tapi kalau kita sudah punya sendiri, maka tiap hari pertemuan dibawakan, tiap bulan datang, di grup ada terus. Belum bayar, ini anak 4. Maka insya Allah itu menghilangkan keangkuhan, kesombongan, keegoan, segala macam. Kita hanya berusaha. Ceramah ini ada baiknya. Tapi tiap hari ceramah, tak masuk ke kepala. Ada tingkat jemu, ada tingkat bosan. Ada orang bosan pada ceramah. Orang kalau terus muncul bosan. Desainer, koreografer, tukang desainer pakaian itu, yang laki-laki, itu muncul kebosanannya pada perempuan. Kan banyak yang melambai kan? Kalau ada orang bosan pada perempuan gara-gara sering menengok perempuan, itu desainer sama koreografer. Yang lebih mengerikan adalah bosan mendengar ceramah. Apalagi sampai tobat sama ustaz. Aku kalau sama ustaz tobat aku. Nah, itu alhamdulillah. Jadi makanya saya ingin mengatakan bervariasi. Ceramah oke, sebulan sekali, seminggu sekali. Tapi harus ada amal yang tidak teori tapi langsung praktek. Nah, maka saya selalu sama. Di mana-mana saya ceramah tak keluar dari 3. Islahul tarbiyah, perbaikan pendidikan. Islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Islahul siyasah, perbaikan politik. Perbaikan politik, pilih anggota dewan yang peduli pada syariat Islam. Perbaikan ekonomi, belanjalah ke warung tetangga, bangkitkan ekonomi umat. Perbaikan pendidikan, masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Yang punya duit banyak, beli tanah, dirikan sekolah. Karena sekolah yang ada sekarang belum mampu untuk menampung anak-anak kita. Apalagi anak-anak yang tak mampu. Daftar ulang 17 juta. Anak siapa yang bisa? Tak tertampung. Yang sekarang tidak mendapat pendidikan layak itu 10 tahun lagi, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun S1. Yang sekarang SMP cabut, mabuk, sakau, lem kambing, itu yang akan jadi anggota dewan tahun 2040. Satu-satunya jalan memperbaiki umat lewat pendidikan. Dan ID tidak hanya menyehatkan badannya, tapi juga menyehatkan generasi ke depan, insyaallah. Amin. Sudah aku sampaikan ya Allah. Kalau tak percaya juga ID mintalah. Saya berumur 30 tahun. Saya belum melihat Rasulullah dalam mimpi. Apakah keadaan ini dianggap sebagai celaka? Standar melihat Rasulullah di dalam mimpi nampak atau tidak nampak
tidak termasuk bagian dari kewajiban seorang muslim. Melihat Rasulullah dalam mimpi adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahihkah hadisnya? Hadis sahih. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani bi anna syaitana la yatamassalu li. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, kata Rasulullah, maka sungguh dia melihat aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Tapi orang yang melihat Rasulullah itu melihat karena ilmu, bukan melihat karena ngawur. Ustaz, tadi malam saya mimpi jumpa Rasulullah. Gimana bentuknya? Jenggotnya putih, rambutnya putih, kubisnya putih. Itu bukan Rasulullah, itu drunken master. Karena Rasulullah itu dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, jenggot dan rambutnya putih tak sampai 20 helai. Jadi orangnya berilmu dulu, la ilaha illallah betul, tapi lihat pangkal ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajar, ngaji, ilmu. Kalaupun sudah mimpi jumpa Rasulullah, setelah mimpi jumpa Rasulullah itu menjadi tukang ngomong banyak bicara, atau hatinya makin khusyuk, menjadi orang yang makin banyak ibadah, atau justru makin sombong membanggakan diri. Melihat Rasulullah, hati menjadi tenang. Melihat Rasulullah, sholat bertambah khusyuk. Melihat Rasulullah, hataman Quran makin bertambah. Itulah kebaikan. Tapi kalau ngaku mimpi Rasulullah, makin banyak cerita, makin banyak bicara, amal berkurang, maka sesungguhnya kita sedang dipermainkan. Na'udzubillah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kan waktu sholat Jumat tidak boleh berbicara, gimana hukumnya dengan menjawab sholawat atas Nabi? Terima kasih. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka janganlah satu di antara kamu berkata-kata. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada orang di sebelahmu, faqad laghauta, maka kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan lagha maka tiada Jumatlah baginya. Diam, tiada Jumat baginya. Adapun khatib mengatakan, marilah kita berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apakah lagha? Tidak, karena dia sedang berdoa kepada Allah, memohonkan selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya berdiri salah satu dari jamaah itu, jamaah sholat Jumat berdiri, lalu dia ngomong ke khatib, Pak Khatib, cepetan dikit dong, nih kimi kelas di tasbih udah mau masuk nih. Apakah batal khutbah Jumat? Tidak. Mana dalilnya? Karena Nabi pernah khutbah, tiba-tiba datang orang Arab Badui ke pintu Masjid Nabawi. Apa kata dia? Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kampung kami sudah hancur, tanam-tanaman mati kering kerontang, onta-onta mati tidak minum, tolong berdoa kepada Allah. Apakah Nabi waktu itu ngomong batal sholat Jumat? Nah, Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan, apa kata Nabi? Aghithna, aghithna, aghithna. Itulah yang disebut dengan istisqa dalam khutbah Jumat. Nabi disuruh berdoa, minta supaya turun hujan. Selesai sholat Jumat, pulang sahabat, basah halaman Masjid Nabawi. Begitulah hebatnya doa Nabi SAW. Jadi yang membatalkan itu kalau berkata-kata sesama jamaah. Adapun jamaah berdoa, jamaah ngomong ke khatib, atau sebaliknya, khatibnya ngomong ke jamaah, apakah batal khutbah? Tidak. Nabi sudah khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, langsung duduk. Apa kata Nabi? Qum, berdiri, berdiri, berdiri kata Nabi. Nabi suruh dia sholat 2 rakaat. Andai saya sedang khutbah,
tiba-tiba datang seorang laki-laki dulu, saya suruh dia berdiri, saya belum pernah lagi. Berdiri sholat. Makanya kalau adik-adik terlambat, jangan langsung duduk waktu sholat Jumat, tetap sholat 2 rakaat. Tapi janganlah sholatnya di depan khotib. Ini udah terlambat, bikinlah ke pinggir-pinggir sana. Ini udah terlambat di depan khotib, Allah. Pakai baju kaos, tulis ini, emang masalah buat Allah. Allah. Bagaimana cara sebaiknya bagi dokter anak menasehati pihak ortu imunisasi bayinya sejak lahir? Dulu saya diundang oleh Kementerian Kesehatan Provinsi Riau, videonya kan viral, coba cari. Sosialisasi suntik imunisasi. Saya jelaskan di situ bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia beda antara bendanya ini halal atau memakainya yang mubah boleh. Jadi ini dua fatwa ini. Bendanya tidak halal. Sampai sekarang tak ada fatwa MUI bahwa barang itu halal, karena memang dia dibuat dari babi, maka tak ada fatwa halal. Yang ada itu fatwa mubah, boleh menggunakannya karena alasan memilih 2 mudarat yang teringan: cacat, sakit, mati dengan babi. Kalau kita masuk ke hutan, pilihannya babi sama mati. Pilih mana? Pilih babi atau mati? Orang Batam pilih gonggong. Tidak boleh pilih mati, pilih babi. Pergilah kita berdua ke dalam hutan, tak ada makanan. Ustaz, pilihnya 2 nih Ustaz, kita mati atau makan babi? Ayo kita makan babi nih. Hanya untuk menyambung hidup, sementara dapat pisang. Tapi setelah dapat pisang, tinggalkan babi. Yang tua nanti pas dapat pisang, saya makan pisang. Bro, ayo makan pisang. Nak babi ini besar. Nggak bisa. Mana tahu nanti datang pakar medis dunia, entah dari mana, dibuatnya lah barang dari yang halal, maka kita tinggalkan yang ini. Tapi sementara dia datang, maka menggunakan ini hukumnya mubah. Jelaskan itu. Kami tak bisa menjelaskannya Pak Ustaz. Tontonlah video ini, potong 1 menit tak sampai tadi, masukkan ke Instagram, tontonkan ke ibu tuh. Saya tak mau, tonton ibu. Nggak mau, ini Ustaz radikal katanya. Kalian carilah Ustaz yang agak-agak lembut sedikit. Apa yang lebih baik kita lakukan apabila ketika pelajaran berlangsung langsung terdengar azan? Apakah kita hentikan pelajaran atau nunggu belajar selesai baru sholat? Yang paling bagus adalah serentak pemahamannya 3. Guru di kelas, siswa, dengan yang buat jadwal. Jadi kalau 3 ini serentak seragam, insya Allah ketika jam pelajaran berakhir jam 12, jam 12 lewat sekian azan 11.40 ke 12.30 menit, oke, tak masalah. Sholat zuhur Jakarta 11.40, ditetapkan sholat zuhur di masjid jam 12, masih bisa. Kenapa? Karena di Masjidil Haram pun jarak azan dan iqamat setengah jam. Maka insya Allah kalau disepakati begitu, tidak akan ada murid yang mau keluar kelas. Permisi bu, mau kemana? Mau sholat. Tenang, nanti 12 kita akan serentak sholat zuhur. Yang buat jadwal ngerti, gurunya ngerti, muridnya ngerti. Sholat jam 12. Adapun 20 menit menanti itu memang biasa dilakukan, bukan termasuk orang yang fawailul lil
musalli. Waalaikumsalam. Ustadz, ini ada lagi. Ustadz, saya mahasiswi semester 5. Cita-cita saya meninggal husnul khotimah. Subhanallah. Tetapi hobi saya berbuat maksiat. Nggak linear. Ingin mati tapi maksiat. Jujur saya selalu menyadari perbuatan saya, perbuatan yang salah, bahkan saya sering menangisinya. Tolong beri saya nasihat, amalan apa yang bisa menjauhkan saya dari perbuatan maksiat itu. Saya sudah bosan menangis atas dosa-dosa saya. Gitu, Ustaz. Berdosa itu semua orang tahu, tapi penyebab apa membuat engkau berdosa, engkau mesti tahu. Dosa apa yang kau lakukan dan mengapa engkau berdosa, mesti tahu. Sehingga mudah kita mencarikan obatnya. Itulah gunanya kita diperiksa dulu sama dokter di USG, hamil. Di scan supaya dipastikan apakah dia usus buntu atau cancer, supaya jelas. Maka jangan sampai salah obat. Salah obat nanti jadi penyakit, racun. Oleh sebab itu maka diketahui dulu penyakitnya apa. Ini pertanyaannya umum, maka saya jawab secara umum. Pak Ustadz, saya bergelimang dosa. Dosamu apa? Penyebabnya apa? Dosa saya ini karena sebabnya ini, cepat atasi. Dosa ini penyebabnya ini, obatnya ini, atasi ini. Karena secara umum biasanya dosa hinggap kalau kita selalu sering sendirian. Maka jangan sendirian, harus berjamaah, buat komunitas. Saya senang anak-anak muda ini punya komunitas-komunitas. Saya banyak jumpa komunitas. Kamu dari komunitas mana? Saya dari komunitas jombloan fisabilillah Pak Ustadz. Mantap. Kamu komunitas mana? Saya komunitas petatu tobat Pak Ustadz. Mana tatumu? Nggak kelihatan. Ini dari satu titik. Kamu komunitas mana? Saya dari komunitas subuhan berjamaah Pak Ustadz. Bagus. Nah, jadi yang pertama jangan sendiri. Jangan pernah sendiri. Sekarang ini komunitas tazkiyah. Nanti pulang ke kos-kosan, mulai setan mendekat. Maka di komunitas kos-kosan juga cari komunitas kos-kosan yang islami. Saya dapat berita katanya di sekitar Bogor Tazkiyah punya tempat tinggal yang islami. Betul. Nah ini terjaga dia. Nanti di grup juga, di grup itu juga ada grup-grup yang menjaga kita. Kalau berada di grup yang buat maksiat keluar. Kamu coba lihat grup-grupnya, pasti cek grup homo. Ngapain kau di dalam? Saya mau mendakwahi mereka, Pak Ustaz. Astagfirullah. Kau nggak kuat, bro. Belum tentu kuat. Nanti kalau sudah kuat baru. Jadi kalau ada grup yang kira-kira menyelamatkan kita. Jadi yang pertama menyelamatkan diri ini adalah pertama taubat nasuha. Mandi tobat, setelah itu berjamaah buat komunitas, setelah itu istiqomah. Makanya nanti buat komunitas ada datanya, kartunya, fotonya, nomor handphonenya. Kalau nggak datang, ditanya. Ente nggak datang, kenapa nggak datang? Ada ketuanya, ada. Nah, jadi insya Allah terjaga dia. Pertama taubat, yang kedua komunitas. Yang ketiga istiqomah, maka insya Allah kalau tiga ini dijaga, selamat kita. Mudah-mudahan yang mau bertobat, segera tobat sebelum malaikat maut datang. Ingat, malaikat maut datang tidak pernah melihat akte kelahiran. Jangan kalian pikir karena semester 5 malaikat masih lama. Semester 2 aja banyak yang gul. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada, Ustaz? Banyak perkara berbeda dari para kelompok-kelompok kajian masing-masing memberikan dalil.
mana yang menjadikan kami sebagai penuntut ilmu yang masih awam ini bimbang mana yang harus kami ikuti. Saya dalam akidah ikut mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam bidang fikih mengikut mazhab Muhammad bin Idris Syafi'i, dalam bidang tasawuf mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi saya tak menyalahkan kawan saya yang ikut Imam Maturidi. Saya tidak menyalahkan teman saya yang ikut Hanafi, Maliki, Hambali, karena masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya pribadi kalau diminta untuk menjadi imam, maka saya tanya dulu, di sini biasanya pakai kunut atau tidak? Pakai, Pak Ustaz. Saya maju. Di sini pakai kunut atau enggak? Enggak, Pak Ustaz. Saya batuk cari imam lain. Karena saya kalau subuh pakai kunut. Dulu yang orang kelahi, ini pertanyaan zaman dulu. Yang kelahi antara kunut enggak kunut itu dulu. Sekarang orang udah enggak kelahi lagi masalah kunut enggak kunut, karena sama-sama enggak sholat subuh. Dokter anak, sunat perempuan bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Anak saya laki-laki, keponakan saya perempuan. Kata saya kepada adik saya, kau cari, kalau tak mau dokter di rumah sakit itu menyunat keponakan saya, cari bidan kampung yang mau menyunat. Karena saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang mengatakan sunat tak perlu. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan sunat bagi perempuan itu tidak wajib. Sedangkan saya berpegang pada mazhab Syafi'i mengatakan wajib. Adakah khitan sunat perempuan pada zaman Nabi? Ada. Nabi mengatakan kepada si perempuan itu, kau potong tapi jangan terlalu banyak. Maaf, na'udzubillah, hari ini bisa menyebabkan frigid dan lain sebagainya. Tapi rupanya manfaat lain dari memotong khitan pada perempuan itu adalah meminimalisir libido seksual. Begitu kata ulama-ulama dulu. Oleh sebab itu saya sampai hari ini tetap berpegang pada mazhab Syafi'i. Anak perempuan kalau tak mau dokter memotong karena takut bahkan bisa masuk HAM, hak asasi manusia, banyak saja pasal-pasal yang mereka lakukan. Sedangkan di zaman Nabi yang pakaian tertutup, makanannya bersih, tontonannya bersih, apalagi zaman sekarang tontonannya maksiat, makanannya memicu libido seksual dengan berbagai macam cerita hubungan, maka khitan amat sangat baik. Salah satu usaha meminimalisir